Pada kesempatan kali ini, kita akan melihat bagaimana cara untuk memenangkan sebuah game catur dengan cara yang sederhana. Kita akan melihat game dari Arjun Erigaisi melawan Nikita Vitigov di FIDE Grand Swiss 2025. Arjun yang memegang bidak putih memulai dengan pengimbangan kuda F3. Ini disebut dengan pembukaan reti. Vitigov merespon dengan D5. Lalu Arjun mendorong C4, reti gambit. Di posisi ini, Vitigov mendorong E6, membuat permainan bertransposisi menjadi pembukaan Inggris varian Agincourt Defense. Arjun mendorong G3, persiapan fianchetto, setelah kuda F6, gajah fianchetto, lalu gajah E7. Di posisi ini, kedua pemain brokade untuk mengamankan rajanya. Selanjutnya, Arjun mendorong D4, mengontrol petak center, lalu Vitigov menukar pion. Kemudian, Arjun membawa kuda ke petak E5, membuka tekanan gajah petak kerang pada diagonal. Pada posisi ini, Nikita Vitigov mengimbangkan kudanya ke petak C6, lalu Arjun Erigaisi berani untuk mengorbankan gajahnya untuk makan kuda. Setelah pion makan gajah, maka struktur pion hitam mengalami kerusakan. Selanjutnya, Arjun Erigaisi mengambil pion, menyerang menteri. Menteri menghindar, kuda makan gajah dengan tempo skak. Menteri makan kuda, dan kemudian Arjun mulai menyerang pion lemah hitam. Di posisi ini, Vitigov mendorong E5, bermaksud untuk mengeluarkan gajah petak kerangnya, sekaligus untuk membuka lajur E. Arjun menukar pion. Menteri kemudian makan pion dan menekan pion E2. Di posisi ini, Arjun memutuskan untuk menjaga pion dengan benteng. Setelah itu, menteri juga jaga pion, dan kemudian gajah ancam menteri. Selanjutnya, menteri ke petak H5. Nikita Vitigov dengan sengaja membiarkan Arjun untuk mengambil pion C. Apabila hal itu terjadi, menteri makan pion, maka hitam punya balasan kuda G4, ancaman skakmat. Setelah langkah terbaik misalnya H4, maka kuda makan gajah. Pion juga bisa makan kuda, namun setelah itu struktur pion putih pun mengalami kerusakan. Tentu saja, Arjun Erigaisi tidak ingin hal itu terjadi. Oleh karena itu, di posisi ini, dia memainkan langkah profilaksis F3 sehingga kuda tidak bisa menempati petak G4. Selanjutnya, menteri E5 ancam gajah dan juga pion. Di posisi ini, Arjun Erigaisi tidak gentar. Gajah mundur ke petak F2, membiarkan menteri untuk makan pion. Namun selanjutnya, kuda ke petak A3, menyerang pion C dengan 2 perwira. Nikita Vitigov kemudian memainkan serangan balik. Gajah D7 ancam menteri, namun Arjun Erigaisi tidak menyelamatkan menteri. Dia memilih kuda makan pion, memberikan ancaman balik pada menteri hitam. Vitigov di posisi ini menukar menteri dengan benteng, dan selanjutnya Arjun menarik mundur menteri ke petak A3. Dengan langkah ini, maka menteri Vitigov terjebak. Oleh karena itu, Vitigov menukar menteri dengan benteng. Selanjutnya, gajah makan menteri. Sampai di posisi ini, secara material, hitam sedikit lebih unggul. Namun secara posisional, putih berada di atas angin. Putih masih punya menteri yang sangat menekan pada posisi terbuka. Permainan kemudian berlanjut dengan Vitigov menyerang kuda, tetapi menteri menyerang balik gajah dan menjaga kuda. Setelah benteng A menjaga gajah, Arjun memainkan gajah C3, mengancam untuk makan kuda dan merusak struktur pion hitam. Di posisi ini, Vitigov
tidak menyelamatkan kudanya. Dia memilih benteng F ke petak E8, ancaman balik pada pion putih. Dan selanjutnya, kuda mundur E3. Arjun dengan sengaja membiarkan Vitigulov kembali mendapatkan pion. Sampai di posisi ini, Vitigulov telah unggul 2 pion. Selanjutnya Arjun Erigaisi menempatkan rajanya di kotak F2, menyerang gajah. Di posisi ini, Vitigulov kemudian membuat sebuah langkah blunder yang tidak begitu akurat. Benteng B5 menyerang main tree. Seperti terlihat pada evolution bar bahwa putih langsung unggul begitu jauh. Arjun Erigaisi mulai panen pion. Sampai di posisi ini, ada 3 titik lemah untuk hitam. Nikita Vitigulov kemudian memutuskan untuk menyelamatkan gajahnya. Dan selanjutnya Arjun menukar gajah dengan kuda. Pion kemudian makan gajah. Struktur pion hitam porak-poranda. Dan Arjun Erigaisi langsung memanfaatkan kesempatan ini. Menteri mundur ke petak D4. Ancaman pada pion dan gajah. Maka gajah mundur G6. Selanjutnya, kuda ancam pion. Vitigulov menempatkan benteng E8 ancaman pada pion dan dijawab dengan kuda makan pion, skak. Setelah raja ke petak F8, pion A4. Sampai di posisi ini, pion putih yang ada di petak A masih selamat. Kemudian Vitigulov menyerang pion. Lalu Arjun membuat jebakan. Kuda D5. Seolah-olah menyerang pion. Apabila di posisi ini hitam nekat untuk makan pion, maka Menteri H8, skakmat. Tentu saja Vitigulov telah menyadari hal ini. Oleh karena itu, dia memainkan langkah pertukaran pengorbanan, benteng makan kuda. Setelahnya, Menteri ke petak H8, skak, raja lari, dan Menteri makan benteng. Benteng D2 skak, raja E3, benteng D3 skak, raja E2, kemudian benteng A3. Selanjutnya, Arjun memainkan Menteri C6, memberikan ancaman pada pion dan juga mengancam forking. Oleh karena itu benteng A2 kembali skak, dan raja mundur D1. Sampai di posisi ini, Nikita Vitigulov menyerah. Apabila dia makan pion, maka A5. Apabila benteng ke petak A2, maka A6. Dan apabila H5 dimainkan, maka A7. Tentu saja, jika benteng makan pion, maka Menteri C5. Hitam tidak punya kesempatan untuk menang. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gens Unasumus.